Pemirsa, PSSI telah meminta Polda Metro Jaya untuk mengusut masalah dugaan kasus pengaturan skor yang ada pada sepak bola Indonesia. Sementara itu Polda Metro Jaya langsung bergerak cepat untuk menyelidiki kasus tersebut. PSSI meminta pihak Polda Metro Jaya untuk menelusuri kasus dugaan pengaturan skor setelah 5 pemain berserang-serang dijatuhi hukuman karena adanya upaya menerima suap dari orang tidak dikenal. PSSI melaporkan kasus dugaan pengaturan skor kepada kepolisian karena Federasi Sepak Bola Indonesia itu mengaku masih kesulitan untuk mencari sosok yang tak dikenali yang mencoba menyuap pemain peserang-serang. Sehingga dengan dipegang oleh polisi, penelusuran pengaturan skor diharapkan dapat segera terungkap. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan mengaku telah menerima informasi tersebut. Pihaknya berjanji akan melakukan tindakan atas kasus dugaan pengaturan skor tersebut. Sebelumnya Komite Disiplin Komdis PSSI menjatuhkan hukuman kepada mantan 5 pemain peserang-serang yang terlibat kasus dugaan pengaturan skor. Sebanyak 5 ex-pemain peserang-serang yang dimaksud adalah Eka Dwi Susanto, Fandi Aedi, Ade Ivan Hafila, Ivan Juliandi, dan Arai Suhendri. Pemain naturalisasi asal Belanda melontarkan kritikan pada PSSI. Menurutnya kinerja serta infrastruktur yang dikelola PSSI dapat menyebabkan Indonesia tak akan masuk Piala Dunia hingga 40 tahun ke depan. Meski begitu pihak PSSI hingga saat ini belum memberikan tanggapan terkait hal ini. Pasca kritikan dilontarkan pemain naturalisasi Diego Michels, belum ada tanggapan dari PSSI terkait hal ini. Bahkan kantor PSSI di Bilangan Sudirman, Jakarta Pusat Selasa pagi terpantau sepi. Sebelumnya pemain naturalisasi asal Belanda Diego Michels menyebutkan bahwa Indonesia tak akan lolos ke Piala Dunia 2022. Diego mengkritisi pembinaan sepak bola Indonesia yang masih jalan di tempat. Hal tersebut dilihat dari infrastruktur yang ada seperti markas latihan tim yang tidak memadai. Salah satu bukti lain yang menurut Diego menambah kuat pernyataannya adalah tidak lolosnya Indonesia ke babak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Terkait hal ini kita akan membahasnya lebih jauh dengan redaktur pelaksana sportstar.id, Mas Ma'ruf El Rumi yang sudah hadir di studio. Selamat sore, Mas Ma'ruf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya buka maskernya ya. Silakan, Mas. Oke, siap. Baik, ini seru sekali pembicaraan kita mengenai sepak terjang sepak bola ini ya. Betul. Mas Ma'ruf. Apa pandangan Anda selaku dari pemerhati sepak bola selama ini yang sering mengcapture ya bagaimana kejadian atau peristiwa di sepak bola Indonesia? Kalau kita lihat secara keseluruhan memang tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya yang terjadi di pengurusan sekarang. Tapi memang itu juga bisa kita lihat dari beberapa faktor. Yang pertama adalah bahwa ini ada pandemi. Jadi ketika kita bicara pandemi kan semuanya susah, tidak bisa bergerak juga. Beberapa agenda tidak bisa terlaksana. Misalnya adalah ketika rencana menjadi tuan rumah Piala Dunia juga tidak terlaksana karena pandemi. Kemudian beberapa turnamen juga tertunda. Tapi di luar itu juga memang salah satu sorotan yang cukup menarik adalah terkait misalnya bagaimana penampilan timnas Indonesia satu. Yang kedua adalah bagaimana perjalanan dari liga. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kemudian taruhlah misalnya kita bicara soal timnas Indonesia. Ketika timnas Indonesia dilatih oleh Sintayong, maka harapannya begitu besar, begitu tinggi. Harapannya kemudian timnas Indonesia bisa berprestasi lebih baik. Tetapi kita tahu bagaimana penampilan timnas Indonesia di kualifikasi pra-kualifikasi Piala Dunia zona Asia tadi yang sempat disindir oleh Diego Michels bahwa kita tidak berdaya sama sekali, kita menjadi bulan-bulanan. Kemudian bagaimana juga di liga juga beberapa kali kita saksikan ada banyak kontroversi. Jadwal sempat tertunda, kemudian ada kontroversi dari mulai kepemimpinan wasit, kemudian ada isu besar yaitu pengaturan skor sampai ke Polda. Jadi memang banyak handicap. Kita tidak ingin mengatakan, oke lah misalnya tadi Diego juga menyinggung soal infrastruktur. Itu kan persoalan yang sangat lama, tapi tidak pernah menemukan bagaimana solusinya. Tidak pernah ada blueprintnya seperti apa supaya masalah-masalah yang terjadi di sepak bola Indonesia itu bisa terselesaikan. Ada jangka waktu misalnya, ketika ketua umumnya si A, maka dia punya jangka waktu. Klub harus bisa punya fasilitas seberapa lama. Klub harus bisa dikatakan profesional seperti apa. Bagaimana kemudian fasilitas dari bagaimana dari kualitas wasit, bagaimana dari pembinaan, kan harus ada blueprint seperti itu. Tapi sejauh ini kita belum melihat progres yang memadai dari federasi dan juga dari perjalanan liga. Baik, kalau bicara soal bagaimana sepak terjang sepak bola Indonesia sebenarnya bukan tanpa prestasi ya Mas Ma'ruf. Beberapa kali juga pernah di AFF U19 beberapa kali meraih prestasi. Itu artinya bibit-bibit yang dimiliki oleh Indonesia
cukup bagus sebenarnya untuk bisa diarahkan. Betul, kalau kita bicara di level kelompok umur, iya kita pernah jadi juara U16 di level Asia Tenggara, kemudian U19 juga, bahkan terakhir adalah ketika U23 juga, dan sempat juga ketika di Asian Games juga sempat tampil luar biasa ketika sampai ke babak 16 besar. Tapi yang menjadi pertanyaan besar kan, kenapa kemudian di level senior kita tidak bisa berdaya, kita tidak berdaya sama sekali. Kalau orang mengatakan bahwa ketika bicara di level junior itu adalah lebih pada level ini murni talenta, jadi kualitasnya ada, kemampuannya ada. Tapi yang paling ditunggu adalah sebenarnya di level senior. Di level senior timnas kita belum sama sekali memperlihatkan sebuah prestasi yang membanggakan. Taruhlah misalnya kita tidak usah ngomong soal kualifikasi Piala Dunia, kita ngomong soal juara SEA Games saja sudah sangat lama kita tidak juara SEA Games. Kemudian kita bicara soal AFF, kita juga sudah sangat lama, kita tidak pernah menjadi juara AFF sejak Piala AFF digulirkan. Jadi memang di level senior yang menjadi persoalan. Baik, itu tuh faktornya apa sih, Bas? Apakah tidak ada program yang tepat, program pembinaan katakanlah? Terlalu banyak kompleksitas ya. Kalau kemudian kita bicara soal faktor, tadi sempat dikatakan bahwa di level kelompok umur kita sudah, U16 sudah, U19 sudah. Jadi tinggal bagaimana di level senior. Ketika bisa bicara di level senior, maka persoalannya muncul lebih pada profesionalisme yang ditujukan oleh para pemain. Itu satu. Yang kedua, kadang juga tidak ada konsistensi antara federasi kemudian dengan kompetisi. Tidak jarang atau bahkan sering bertabrakan. Ketika timnas punya agenda, kompetisi sudah tetap bergulir. Padahal orang mengatakan bahwa muara dari kompetisi kan timnas. Jadi ketika timnas bermain, logikanya bagaimana kompetisi ini bisa juga berhenti. Tetapi kan enggak, kadang kompetisi punya kepentingan, sementara timnas juga punya harapan. Imbasnya apa? Yang dikorban timnas. Kenapa? Karena pelatih tidak bisa memanggil semua pemain yang diinginkan. Oke lah misalnya klub timnas diizinkan untuk memanggil 2 pemain. Dia bisa memilih pemain dari masing-masing klub, dia bisa memilih 2 pemain. Tetapi kan jangan salah, jangan-jangan nanti ada satu klub yang sebenarnya harusnya ada lebih dari 2 pemain yang bisa dipanggil. Tetapi karena ada regulasi bahwa kompetisi tetap berjalan, pelatih timnas tidak bisa memanggil lebih dari 2 pemain. Imbasnya kan dia tidak bisa memanggil kemampuan pemain terbaiknya. Jadi regulasi ini kurang fleksibel begitu ya? Iya, itu menjadi persoalan. Karena sering benturan-benturan itu tidak dijadikan solusinya. Kompetisi oke, penting. Tetapi yang lebih penting kan timnas. Orang mengatakan muara dari kompetisi kan timnas. Kalau kompetisinya bagus tapi timnasnya tidak bagus kan tetap yang disorot timnasnya. Kompetisi kan regional, timnas kan internasional. Jadi menurut saya itu yang paling penting juga. Jadi harus ada sinergi juga. Kalau tadi Diego Michels mengatakan dalam 40 tahun ke depan mustahil kita bisa masuk Piala Dunia ataupun kualifikasinya. Tapi kalau Mas Ma'ruf tadi bilang kita mempunyai bibit yang oke nih sebenarnya. Apa yang harus dilakukan Mas Ma'ruf menurut Anda? Jelas ini butuh kadang gini, kita bicara soal Piala Dunia, kita bicara soal dalam tanda kutip adalah keajaiban ya. Tapi keajaiban itu bukannya tidak bisa dikejar. Jadi ada step by stepnya. Misalnya ketika kita bicara usia dini, U16 tahun ada, 16 tahun pernah juara, U19 tahun pernah juara, bahkan U23 kita juga pernah juara. Terus bagaimana untuk ke level senior? Pertama adalah bagaimana kemudian kompetisi kita bisa bergulir dengan bagus. Bagaimana kompetisi itu kemudian menjadi ruang terbaik untuk para pemain, mereka bisa berkembang dan kemudian mereka berkompetisi dengan jernih, mereka bisa berkompetisi dengan secara fair. Jadi ketika pemain yang dipanggil di level timnas senior itu adalah benar-benar pemain pilihan, bukan kemudian pemain yang asal ada, pemain yang kemudian asal titipan kan tidak bisa begitu terus. Baik, betul sekali. Nah kalau kita lihat bagaimana seorang atlet ini bisa dikembangkan atau dibuat lebih baik lagi, pasti harus mempunyai jam terbang yang tinggi. Kalau bicara jam terbang pasti kaitannya adalah dengan kompetisi yang kita punya di sini adalah liga ya, Mas ya, PT LBI di dalamnya. Nah Anda menyoroti apakah masih kurang baik ini pengelolaan dari PT LBI sendiri dalam mengelola liga? PT LIB ya, Liga Indonesia Baru ya. Jadi PT LIB memang ini kadang beberapa kali ada benturan. Satu sisi bahwa federasi sebagai payung dari organisasi sepak bola, mereka punya kepentingan lebih pada bagaimana kemudian timnas bisa berprestasi, usia dini bisa berjalan dengan bagus. Satu sisi lagi adalah PT LIB. LIB bicara soal profesionalisme, bagaimana kemudian supaya kompetisi ini bisa dijual. Nah kadang itu menjadi perbenturan, tapi kan federasi sebagai pemiliknya dia harus bisa melakukan intervensi secara ketat. Yang kadang menjadi persoalan besarnya adalah banyak kemudian beberapa regulasi, misalnya ketika timnas membutuhkan pemain yang punya pengalaman, pemain yang punya jam terbang, atau para pemain muda itu mendapatkan kesempatan mereka berkompetisi di level tertinggi, kadang terbentur karena
regulasi 5 pemain asing yang bagaimana masing-masing klub kemudian boleh mendatangkan 5 pemain asing. Kita membayangkan ini sudah menjadi perdebatan lama, meskipun ini juga perdebatan yang bisa diperdebatkan juga. Kita membayangkan kalau satu klub mereka memiliki 5 pemain asing, artinya bahwa sudah pasti 5 starter itu menjadi milik dari pemain asing secara logika. Jadi kalau ada 11 pemain dalam satu lapangan, maka 5 pemain menjadi starter, hanya tinggal 6 pemain lokal yang punya potensi untuk bersaing. Jadi 6 pemain lokal ini bersaing untuk merebutkan, jadi sekian pemain lokal itu bersaing untuk merebutkan posisi dari 6. Itu satu. Yang kedua, lebih parahnya lagi, klub sekarang mereka melakukan apa yang disebut dengan naturalisasi. Naturalisasi dulu awalnya adalah untuk mendatangkan pemain yang dianggap punya kualitas untuk memperkuat timnas. Itu dulu awalnya. Tapi sekarang dalam beberapa tahun terakhir, naturalisasi bukan untuk memperkuat timnas, tapi untuk memperkuat klub. Kenapa? Ketika ada pemain asing yang sudah lama di Indonesia, sudah 5 tahun di Indonesia, dia bisa kemudian berubah menjadi mengubah kewarganegaraan menjadi Indonesia. Nah, ketika pemain asing ini menjadi WNI, maka dia tidak lagi berbicara soal status 5 pemain asing, tapi dia sudah otomatis akan menjadi pemain lokal. Kita membayangkan kalau misalnya pemain asing kemudian menjadi pemain lokal, bagaimana nih dengan anak-anak muda kita? Dia harus bersaing dengan pemain asing plus dengan pemain yang naturalisasi. Ini kan sangat berat. Jadi itu seperti orang mengatakan bahwa tidak ada ruang yang cukup untuk para pemain muda kita berkembang. Dan itu jelas menjadi persoalan. Dan stereotip dari masyarakat juga menganggap pemain asing dan juga yang naturalisasi lebih hebat begitu ya. Padahal belum tentu juga seperti itu ya. Tidak bisa selalu begitu ya, karena pasti harus bersaing. Tetapi kan gini, tidak mungkin klub mendatangkan pemain asing kemudian tidak diturunkan karena kontraknya kan sudah tinggi. Jadi mereka jelas tidak mungkin mereka akan mau rugi ya, mau Mas rugi Maruf juga ya. begitu. Baik, ini kita tuh sudah terhubung melalui sambungan Zoom ya dengan maksud kami melalui sambungan telepon dengan Mas Erwiantoro, pemerhati sepak bola nasional. Selamat sore Mas Erwin. Selamat sore juga. Baik, kita berbicara soal bagaimana mengelola liga ini yang ada di Indonesia mengenai kompetisi. Ada sorotan dari Anda? Ya, selamat sore. Ya, mau dilihat dari mana saja, sepak bola nasional itu bermasalah. Mau dari sudut apa saja, sepak bola Indonesia itu sudah masalah. Kalau dari pengelolaan liganya sendiri, Anda menyoroti apa ini yang paling menjadi headline? Kalau ibu biasa speknya jadi penyiar, jadi host, tiba-tiba disuruh masak gitu, bisa nggak kira-kira? Nah, itulah yang sekarang dilakukan oleh PT LIB. Nggak tahu bisnis, nggak tahu sepak bola, ya artinya zero lah. Cuman pertemanan, kebetulan ketuanya itu temannya Iwan Bule, terus disuruh di situ, gimana mau bikin sepak bola profesional yang benar? Pasti bobrok. Baik. Semuanya. Baik, ada hal-hal atau fakta-fakta apa yang membuktikan kalau memang pengelolaan dari liga atau kompetisi ini bobrok menurut Anda? Ya coba aja lihat tadi kasus-kasus Liga 1, Liga 2, Liga 3 yang satu nggak pakai nama, yang tukar menukar IRC saja pasalnya semuanya kan harusnya dilakukan oleh satu aturan. Tapi di Liga 1 sama di Liga 3-nya udah berbeda hukumannya. Baik. Bahkan PSIS itu kebalik IRC-nya cuma didenda 10 juta. Ya kan, terus Persibo berbalik IRC dihukum 50 juta. Oke. Baik, soal itu kan nggak benar. Padahal sama-sama melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu kan produknya PT LIB. Baik, ya, itu yang saya bilang. Jadi banyak catatan ya Bung Toro mengenai pengelolaan liga ini. Ada hal juga yang mencuat di pembicaraan banyak orang mengenai penyelewengan pembagian hak siar ini. Apa tanggapan Anda? Loh, yang membuka itu saya, yang investigasi saya, semuanya yang nulis saya. Sekarang dipermasalahkan lagi sama MNC, ya kan? Nah, itu orang-orangnya Iwan Bule semuanya, bobrok semuanya, gitu, penipu, maling, ya semuanya. Kalau gitu. boleh tahu dan dijelaskan, Bung Toro duduk permasalahannya seperti apa awalnya? Waduh, saya kan harus buka data, tapi tulisan yang hari ini di-share di MNC
news, macam-macam lah. Itu intinya PT LIB ngempelang duit, melanggar kontrak, itu udah bobrok sekali. Baik, ada pelanggaran kontrak yang diduga dilakukan oleh PT LIB begitu ya? Betul, dan semuanya dilakukan oleh televisi swasta di Indonesia. Oke. MNC kena korbannya, berarti Antek, SCTV kena korbannya, Mola TV juga dibohongin. Ya, itu semuanya Jadi, karena kelakuan Rudi Chandra. menurut Itu, Anda oknumnya siapa ya, Bung Toro? kan tadi barusan saya bilang Rudi Chandra itu. Oke. Baik, sudah menyebut nama ya. Dan sejauh ini Iya. belum ada tanggapan dari yang bersangkutan atau oknum tersebut? Loh, saya dikasusin sama Iwan Bule jadi tersangka. Oh, sudah jadi tersangka, Bung Toro. Sudah Sejauh jadi apa tersangka. permasalahannya? Cuman Iwan Bule salah musuh. Kalau menghadapin saya ya yang menang saya lah. Oke. Bung Toro, kembali ke duduk permasalahannya yang mengenai bagaimana pengelolaan kompetisi di Indonesia ini bersinggungan dengan seperti apa wajah dari sepak bola di Indonesia. Bung Toro menganggap bagaimana pengelolaan di kompetisi ini sangat mencerminkan dan berefek besar pada sepak bola di Indonesia? Iya, karena dari awal Kongres PSSI itu dari awal sudah money politik. Oke. Ya, waktu Kongres tanggal 2 November 2019, Iwan Bule itu udah money politik, semuanya sudah dibayar memilih dia. Esko-eskonya juga satu gerbong sama Iwan Bule. Kalau dari awal sudah money politik, sementara Iwan Bule itu nggak ngerti bola, ya pasti kacau sepak bola Indonesia. Baik, Pasti. Baik, Bung Toro, ini dalam keadaan seperti ini, apakah masih ada harapan untuk sepak bola di tanah air? Ya harus dipilih lagi, karena mereka-mereka ini bobrok. Mereka yang ngatur skor, yang ngatur match fixing itu pengurus PSSI, Esko. Oke, baik. Yang ngatur itu. Oke, baik. Namanya itu Yunus Nusi, Sekjen itu. Sekjen PSSI itu ngatur skor, ngatur pertandingan, ngatur wasit, match fixing. Itu temannya Iwan Bule gitu. Gimana coba? Ya, kita harapkan permasalahan yang ada di dalam tubuh LIB dan juga beberapa organisasi di dalamnya yang terlibat begitu bisa terselesaikan dengan lancar dan juga menemukan titik terang. Tadi dikatakan kalaupun harus diganti dengan peraturan yang sesuai dengan yang ditentukan. Pak Bung Toro, terima kasih banyak. Sama-sama. Sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Tetap terima kasih banyak. Selamat sore, salam sehat selalu. Ya, pemirsa, kita akan masih membahas mengenai bagaimana sepak terjang sepak bola nasional di Indonesia bersama Mas Faru. Tetaplah bersama kami di MNC News.